Oke Kak, Iya. ini ada pertanyaan dari Nurvanesha. Sering terjadi di Indonesia, satu gunung api meletus atau bereaksi, maka akan diikuti oleh gunung api lainnya. Apakah setiap gunung berapi itu saling terhubung alirannya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kenapa ada gunung api kelihatan kawahnya dan ada yang tidak terlihat kawahnya seperti gunung pada umumnya saja? Oke, baik. Memang betul ya, satu gunung dengan gunung api itu terhubung di dalam ya. Kenapa? Karena tadi kita tadi bilang kenapa sih Indonesia banyak gunung api? Karena daerah patahan dan lipatan. Patahan dan lipatan itu terhubung. Kita ada di sirkum Pasifik ya, dan itu satu sirkum gitu kan. Itu terhubung, masih terhubung, sehingga ketika bergerak istilahnya kan, patahan itu kan bergerak, kemudian juga di dalam tuh kayak ada selang-selang juga ya, ada selang-selangnya juga, itu memang terhubung. Jadi biasanya memang satu gunung api meletus, lainnya mulai aktif juga gitu, seperti itu, karena memang ada terhubung, meskipun ya nggak selalu seperti itu gitu ya. Tapi memang ada hubungannya. Itu ada selang-selang yang kemudian daerah patahannya sama, daerah lipatannya sama, sirkumnya sama, gitu kan kita. Kalau mau lihat patahan bisa lihat di itu ya Kak ya, di Sumatera Selatan ya kalau nggak salah ya, di Bengkulu apa di Lampung? Bisa di Bengkulu, iya, yang paling ini paling kelihatan. Jadi artinya itu daratannya itu bergerak. Ternyata bergeser gitu, meskipun nggak terasa kadang-kadang sama kita, ada yang terasa dan tidak gitu. Oke. Nah, yang kedua apa tadi? Kedua, kenapa ada gunung api kelihatan kawahnya, tapi kok ada yang kelihatan seperti gunung biasa? Betul. Kalau kita lihat tipe gunung api itu ada bermacam-macam ya. Jadi kalau kita kan kalau menggambar gunung tuh selalu aja muncul segitiga gitu ya, ya. Dari kecil kalau kita gambar gunung tuh pasti dia segitiga gitu, isinya runcing di atasnya gitu kan. Padahal kalau kita lihat bentuk api itu lain-lain. Jadi ada yang perisai, ada yang strato, ada yang segitiga itu. Jadi, nah ketika strato itu kayak tadi kawahnya besar, dia itu jadi kepundannya nggak runcing gitu, ada kawahnya di situ. Kalau perisai malah gunungnya nggak runcing sama sekali, kayak datar gitu kan. Itu kemudian kalau memang ada yang segitiga gitu, jadi tergantung bentuknya, bentuk gunung apinya. Jadi bentuk gunung api di dunia itu ada 3, ada yang maar, strato, sama perisai. Itu yang kerucut, ada yang strato kayak ini, kemudian ada yang perisai kayak perisainya Pak Polisi itu kan, nggak segitiga gini kan, datar itu, cenderung datar. Jadi ada bermacam-macam bentuk dari gunung berapi gitu ya. Tergantung bentuknya itu. Kawah yang terbentuk juga ya tergantung tipe gunung berapinya. Kayak misalnya kalau kita lihat yang kelihatan banget tuh di yang daerah Malang, Bromo tuh, itu strato itu kan. Itu strato kelihatan banget, kawahnya tuh kelihatan, nampak gitu kan, kayak kepotong ya Kak ya, itunya atasnya itu kan nggak runcing kan gitu kan, jadi kayak bikin danau-danau gitu. Itu strato itu. Jadi kalau tergantung tipe bentuk gunung apinya. Kalau di kayak perisai di kita nggak ada yang bentuknya perisai, ada di Hawaii gitu. Jadi kayak nggak ada gunung gitu, padahal itu gunung api gitu. Karena datar. Wah, bahaya juga ya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Jagat. Kenapa warna lava itu yang keluar dari gunung berapi itu warnanya selalu merah? Panas ya? Iya, karena panas itu udah orange juga ya, banyak kan merah karena panas ya Kak? Iya, karena udah nyampe titik ada apinya itu, ada titik campur api, saking panasnya. Oke, Jagat cukup, Jagat. Oke, berikutnya ada Faida. Faida mau nanya apa sayang? Ya, Faida mau nanya apa? Kak, izin bertanya, kalau misal gunung berapi lagi aktif-aktifnya, kita bisa hambat atau dicegah nggak? Supaya nggak meletus ya.